Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahmawati, NIM 19511009. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu anak usia dini. Anak usia dini adalah anak yang berumur 0 sampai 6 tahun yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Pada masa ini juga anak memiliki potensi yang harus kita kembangkan. Masa ini disebut juga dengan masa Golden Age. Apa itu masa Golden Age? Masa Golden Age adalah masa emas anak. Kenapa disebut dengan masa Golden Age atau masa emas anak? Karena pada masa ini anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara pesat. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya tentang apa itu anak usia dini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. B. Konsep dasar anak usia dini. Konsep dasar anak usia dini terbagi menjadi 4 faktor dominan. Yang pertama itu konsep dasar mikrosistem, yaitu hubungan yang terjadi dalam suatu keluarga, karena disinilah interaksi dasar seorang anak dimulai. Yang kedua, konsep dasar mesosistem. Meso berarti menengah, terdiri dari hubungan dan keterkaitan antara dua orang atau lebih. Yang ketiga, konsep dasar eksosistem. Ekso berarti di luar, mengacu pada pengaturan di mana anak-anak tidak termasuk peserta aktif, tetapi faktor di luar mereka yang mempengaruhi perkembangan dasar seorang anak usia dini. Yang keempat, konsep dasar makrosistem. Makro berarti besar, yang terkait dengan budaya, adat istiadat, keyakinan, gaya hidup, dan interaksi sosial di mana anak tersebut dibesarkan. Dalam konteks perkembangan moral dan keagamaan, terdapat beberapa tahap perkembangan moral dan keagamaan yang dikemukakan oleh John Dewey, kemudian dikembangkan lagi oleh John Piaget. Tahap-tahap perkembangan mempunyai pandangan masing-masing dari para tokoh, sebagaimana dijelaskan oleh John Dewey. Terdapat 3 tahap perkembangan, yaitu yang pertama tahap pra-moral, yaitu tahap yang ditandai dengan belum menyadarinya anak terhadap keterikatan terhadap aturan. Yang kedua, tahap konvensional, yaitu tahap ditandai dengan berkembangnya kesadaran anak akan aturan terhadap kekuasaan. Yang ketiga, tahap otonom, yaitu tahap yang ditandai dengan berkembangnya keterikatan pada aturan yang didasarkan pada hubungan timbal balik. Selanjutnya, tahap-tahap perkembangan moral yang sangat terkenal adalah teori dari Laurence Kohlberg, yaitu yang pertama tahap prakonvensional. Pada tahap ini, anak tanggap terhadap aturan-aturan budaya dan ungkapan-ungkapan mengenai baik dan buruk serta benar dan salah. Pada tahap ini terbagi menjadi 2 tahap, yaitu orientasi hukum dan kepatuhan, dan yang kedua orientasi relatif instrumental. Yang kedua, tahap konvensional. Pada tahap ini anak akan menuruti segala keinginan dari keluarga dan lingkungan. Semua hal akan dipandang sebagai hal yang menyenangkan bagi anak. Pada tahap ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap orientasi kesepakatan antar pribadi dan tahap orientasi hukum dan ketertiban. Yang ketiga yaitu tahap post-konvensional. Pada tahap ini, usaha anak untuk merumuskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang memiliki keabsahan dan dapat diterapkan. Di sini anak diajak untuk menentukan suatu perilaku dengan berpegang pada prinsip-prinsip yang telah ada tanpa harus diidentifikasi. Di sini tahap terbagi menjadi 2, yaitu orientasi kontrak sosial dan orientasi prinsip etika universal. Selanjutnya yaitu bagian D, dalil Al-Quran tentang perkembangan anak usia dini. Dalil yang pertama yaitu terdapat pada surah Al-Luqman ayat 17 tentang pendidikan ibadah, di mana Imam Al-Ghazali mengungkapkan bahwa ibadah adalah memelihara kehadiran bersama yang al-haq tanpa merasakan yang lain.
Jadi, ibadah itu terbagi menjadi dua. Ada ibadah khusus, ada ibadah umum. Ibadah khusus yaitu ibadah di mana antara makhluk Allah dan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ibadah umum yaitu titik tolaknya berasal dari keikhlasan yang hanya berharap ridho dari Allah. Jadi, makna ibadah itu dapat dipahami sebagai taat yang disertai ketentuan dan ketundukan kita dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkembangan nilai agama pada usia anak 3-4 tahun yaitu terlihat pada kegiatan persiapan praktek sholat yang dilakukan saat bermain di sentra, seperti merespon tanda ibadah saat orang azan, dia merasa ini waktunya sholat. Terdapat di surat Al-Ankabut ayat 45, yaitu sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dalam Al-Quran surat Al-Jathiyah ayat 20 yang artinya, ini adalah pedoman bagi manusia serta petunjuk dan rahmat bagi kaum yang menyakini. Jadi dari penjabaran di atas atau penjabaran tersebut, penelitian ini mengkaji secara mendalam tentang penjabaran dalam Al-Quran tentang fase dan aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Jadi setiap perkembangan anak usia dini itu fase-fasenya telah tertulis dalam Al-Quran, dan Al-Quran juga sebagai pedoman kita sebagai umat Islam.